Talent standby. Viewers standby. Popcast 103. Action. Well, Pop Lovers, ketemu lagi bareng sama Semi Bastian. Kali ini gue kedatangan bintang tamu yang kece banget. Kalau biasanya di Popcast 103 Pop FM Jakarta itu tamunya penyanyi, terus aktor, aktris gitu kan. Semua yang berhubungan dengan seni atau entertainment. Nah, sekarang gue kedatangan bintang tamu yang boleh dibilang berhubungan dengan sastra atau tulis-menulis atau novel. The one and only, Mbak Tia. Apa kabar Mbak Tia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ini kayak kalau dilihat first impression ketemu sama Mbak Tia itu kayak cewek-cewek Jawa gitu loh, yang anggun gitu. Aku memang orang Jawa. Dari Jawa ya Mbak Tia? Enggak, sebenarnya papaku tuh Jawa Timur, Mojokerto Probolinggo, dan ibuku Jawa Barat, Ciamis Sukabumi. Oke, dari Gitu. darah Jawanya tuh kental banget. Anyway Mbak Tia, apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Datang ke studio Popcast-nya Pop FM Jakarta. Ada sesuatu yang spesial pasti nih. Ada apa tuh Mbak? Ada novel perdana saya, judulnya Panggil Aku Mama. Panggil Aku Mama ini merupakan novel pertama yang saya tulis, karena sebenarnya aku bukan penulis sebenarnya awalnya. Oh, awalnya bukan penulis. Bukan, saya itu aslinya penata musik film. Oke. Jadi kalau misalnya Mas Semi pernah nonton film Ayat Cinta, nah itu musiknya aku. Mbak Tia yang bikin Iya. aransemen musiknya itu. Ayat-ayat cinta aja. Dua-duanya. 1-2. Wow. And then terus kenapa tiba-tiba Mbak Tia memutuskan untuk kayaknya gue harus nulis sesuatu deh? Oke, jadi semua berawal dari ketika tahun lalu saya menikah dengan seorang sutradara yang bernama Agil Syahriar. Dari suami saya itu saya belajar bahwa esensi dari film adalah cerita. Yes. Jadi selama belasan tahun aku berada di dunia musik film, iya, esensi film tuh bukan musik. Esensi film itu bukan Aktor. fotografi, bukan aktor, tapi esensinya adalah cerita. Betul. Dan semua Betul. merupakan elemen-elemen yang menyatu di situ. Oke. Nah, dan di saat itu memang beliau memang merupakan sutradara iklan awalnya, dan kemudian saya merasa bahwa sesuai dengan kapabilitas beliau, kapabilitas Mas Agil, pantas kok jadi sutradara film. Akhirnya karena memang aku paham sekali bahwa secara profesionalisme kalau orang yang ekspertis di bidangnya pasti akan costly ya kalau diproduksi gitu. Jadi aku memutuskan untuk aku membuat skenario pertama. Jadi ini basicnya ada skenario. Ini basicnya skenario. And Aku then? nulis di mobile phone. Aku nulis terus udah gitu di Januari, dari awal dari minggu ketiga Januari sampai minggu kedua Februari. Bahkan aku sempat menukar nama tokoh di awal Februari gitu. Jadi ada nama tokoh yang ditukar gitu. Udah gitu setelah selesai aku udah ngajuin ke produser gitu. Jadi maksudnya produser yang memang aku biasa bekerja sama dengan mereka gitu. Dan tiba-tiba COVID datang ke Indonesia. Yes. Dan aku merasa bahwa waduh, ini cerita bakal nganggur nih kalau nggak digarap gitu. digarap. Ini kita mau garap apa? Akhirnya saya memutuskan untuk mengalih wahana atau alih wacana. Oke. Alih wacana dari skenario ke novel. Jadi namanya novelisasi gitu. Dan ini memang pertama kali banget sih, maksudnya kayak dari skenario terus berubah jadi novel, terus gitu loh. Ini jadi novel pertama dong. Oke. Tapi dari ini kan boleh dibilang skenario yang tadinya mau dibikinkan film, terus akhirnya karena ada COVID yang datang nggak permisi gitu kan. Terus akhirnya ditulislah buku Panggil Aku Mama ini. Iya. Ada kesusahan nggak sih Mbak yang biasanya itu ngurusin film, terus tiba-tiba Mbak Tia ngurusin buku gini? Terus terang mungkin kalau untuk bikin ceritanya nggak begitu sulit ya. Maksudnya karena memang setelah belasan tahun aku mencoba untuk mempelajari editorial thinking dari editor dan juga tentu how to tell a story dari sutradara gitu. Tapi begitu pasti masukin ke tulisan gitu, aku transform ke tulisan tuh kayak yang aku kayak nggak percaya sendiri. Kenapa tuh? Karena aku biasa nulis not balok dan tiba-tiba nulis cerita. Itu yang oke, ya sudahlah, bismillah gitu. Karena aku memang terus terang memang belum punya basic tentang penulisan di skenario segala macam. Jadi yang memang aku cuman yang ya udah seingat aku kalau misalnya film, oh ini begini, oh gini. Jadi alurnya kan begitu pasti. Babakannya pasti begitu sekuensinya gitu.
ya udah aku coba menulis, terus aku novelisasi, kemudian aku di awal Maret bertemu dengan seorang penulis indie yang menjadi editor juga, ya, dan juga editor novel ini, namanya Mas Oksan. Oke. Mas Oksan itu penulis indie yang mengajarkan aku juga banyak hal tentang penulisan dan dan dia mengedit setelah aku novelisasi tentu. Dan kemudian aku juga meminta sepupuku Rusdi Fisher untuk membuat cover ini. Orang banyak yang bilang sih ini fotografinya, ini bukan fotografi, ini bukan photoshoot, ini tuh digambar. Ini gambar, Mbak? Gambar. Oh, ini gambar? Digambar. Oke. Keren. Nanti kita akan tanya ya Pop Lovers, kenapa akhirnya Mbak Tia memilih untuk sampulnya itu kayak ada tangan anak kecil terus digandeng sama sosok ini, mungkin orang tua, which is ibu karena punya kutek merah ya. Iya. Mungkin Bapak ya. Mungkin Bapak berkutek merah kayaknya aneh. Oke, nah tadi kalau misalnya kita udah dengerin dan juga udah lihat bareng-bareng flashback Mbak Tia yang memang notabene sebenarnya ini first time ya Mbak Tia ya bikin novel ya. Iya, first time. Okay. Ever. Ever. Iya, karena aku belum pernah punya karya tulisan. Selama ini yang aku punya tuh ya musik, jingle untuk iklan. Tapi ini kalau untuk cerita, this is my first time. Oke. Nah sekarang kita akan menuju ke novelnya ini sendiri nih Mbak Tia. Mungkin Pop Lovers dan juga netizen yang budiman yang lagi nonton podcastnya Pop FM Jakarta, ada yang masih belum mengenal dengan Panggil Aku Mama. Boleh nggak Mbak Tia sharing sama Pop Lovers? Sharing sama teman-teman yang lagi nonton podcastnya Pop FM, ini novel sebenarnya bercerita tentang apa sih Mbak? Oke. Sebenarnya novel ini bercerita tentang seorang perempuan namanya Tiara. Tiara adalah seorang janda yang dia sudah mengalami hidup sendiri selama 17 tahun. Kemudian suatu malam dia dilamar secara virtual. Oleh kakak kelasnya yang notabene udah lama banget gak ketemu. Terakhir ketemu juga di reunian SMA gitu kan. Namanya Bounty. Bounty juga duda. Dan melamar. Dan Tiara bilang, "Oke deh, yuk kita kawin gitu." Secepat itu. Karena memang Tiara mengidolakan Bounty ya. Tapi setelah menikah, ya bahkan memutuskan minta restu ke anaknya yang namanya Roni. Itu aja Roni tuh yang udah langsung no. Ini Roni putranya Mbak Tiara. Anaknya Mbak Tiara. Okay. Anaknya Mbak Tiara yang anak kandungnya. No, aku nggak mau bapak baru. Nah, terus akhirnya dengan perdebatan yang terjadi, akhirnya Tiara kekeh nikah, Roni cabut. Keluar dari rumah, ninggalin mamahnya. Dan begitu melangkah ke kehidupan yang baru, dia harus beradaptasi dengan anak Bounty. Keluarga baru ya. Keluarga baru dengan anak baru. Sebenarnya bukan anak baru sih, tapi mungkin lebih kepada ini anaknya Bounty, anak kandungnya Bounty yang memang harus dia take care juga gitu. Anak tiri lah kasarnya seperti itu ya Mbak ya. Namanya Romeo. Jadi mereka berdua punya anak sama-sama cowok ya. Roni dan Romeo. Cuman memang kan pertemuan mereka itu terlalu singkat, nggak ngerti ini anak siapa, anak punya anak apa enggak, kayak gitu-gitu sih. Gitu. Yang belum tentu begitu kita memutuskan satu hal, terus sekeliling kita setuju. Gitu. Nah, after si Tiara ini memutuskan untuk menikah, berumah tangga bareng sama Bounty dan juga otomatis harus menerima padanya dong Bounty. Harus menerima si Romeo juga, ya kan. Nah, terus apa yang dikatakan Romeo kepada ayahnya dengan sosok Tiara ini? Kalau itu mendingan baca sendiri. Pinter ya. Loh iya dong. Masa spoiler? Maksudnya saya itu tadi mau ngulik-ngulik sedikit gitu ya kan, tapi ternyata pinter Pop Lovers. Makanya langsung. Tapi kalau misalnya Pop Lovers udah penasaran banget pengen beli, gimana sih Mbak caranya Mbak? Bisa kepoin Instagram aku su.biakto.tia_syahriar atau panggil aku Mama Novel gitu. Memang distribusinya memang masih secara mandiri, masih secara indie karena saya paham sekali kita sedang menghadapi pandemi di tengah-tengah pandemi dan kita memang ingin mencoba untuk supaya para netizen yang kepengen baca itu bisa kita langsung deliver langsung dan langsung dengan tanda tangan saya. Wow, langsung loh Pop Lovers. Tapi ini menurut aku pribadi ya Mbak, adalah keputusan yang paling tepat karena di tengah-tengah pandemi ini kan banyak masyarakat Indonesia itu work from home gitu kan, di rumah aja, stay at home, daripada nggak ngapa-ngapain mendingan baca buku.
ya Iya, kan? iya, betul. Nah, tapi dapat bocoran juga nih Semi, katanya novel ini adalah cerita nyata. Betul atau Salah. Salah. Oke, jadi ini fiktif, tapi ada beberapa adegan yang real karena memang base dari inspirasi penulis biasanya. Jadi satu cerita itu pasti penulis ngalamin, gitu. Dan mungkin itu beberapa adegan, gitu. Oke, jadi tidak semuanya ya Mbak ya? Enggak semuanya. Oke. Kayak berikutnya nih, kalau misalnya pop lovers kepo banget, kan beberapa waktu yang lalu kita juga udah ngadain quiz nih Mbak Tia ya kan? Jadi buat pop lovers yang nungguin banget, hari ini juga pemenangnya bakal diumumin langsung sama Mbak Tianya langsung yang bakal memilih. Jadi di sini, sorry ya Mbak ya, di sini nih kita udah mengumpulkan banyak banget yang ikutan kuisnya pop lovers yang udah dikirimin ke WhatsAppnya Pop FM. Nanti 5 orang ya Mbak ya? 5 orang yang beruntung akan mendapatkan novel Panggil Aku Mama dan langsung dibacain sama Mbak Tia. Oke, sebelum baca, saya mau minum dulu. Oh minum, oke silakan. Karena berarti kita nggak mempersilahkan Mbak Tia. Saya memang agak jarang minum air putih akhir-akhir ini. Oke silakan. Jadi ini intinya adalah sebelum Mbak Tia memutuskan siapa pemenangnya, kayaknya biar netral otak mulut hatinya, biar nggak ada aura-aura negatif di sini untuk memilih pemenang kuisnya. That's why kita memutuskan untuk Mbak Tia better minum dulu. Oke. Dan sekarang udah plong, udah refresh, udah fresh? Sudah dong. Sudah ya. Oke deh. Mbak Tia akan memilih beberapa beberapa peserta yang sudah dikirimkan jawabannya di WhatsApp-nya Pop FM Jakarta. Dan jadi ini kita benar-benar baru dikasih ke Mbak Tia, dan Mbak Tia silahkan memilih 5 orang yang beruntung. Nah, tapi ini buat pop lovers juga sekali lagi nih yang pengen banget baca dan juga pengen mendapatkan karya yang luar biasa dari Mbak Tia, kapan lagi gitu kan? Panggil Aku Mama. Nah, tadi kan sekilas ceritanya udah diceritain sama Mbak Tia. Jadi ceritanya ini adalah ada salah satu wanita yang sudah menjanda udah lama lah kisarannya, dan beliau itu sudah mempunyai anak, pop lovers. Kemudian beliau mengidolakan seniornya di sekolah dulu. Setelah cukup lama mereka nggak bertemu terakhir di reuni SMA, akhirnya si Mbak Tiara ini bertemulah dengan si Boundy, si sang idola tersebut. Nah, dari jarak reuni kuliah itu, terus kemudian tuker-tukeran kontak gitu kan, terus akhirnya tanpa disangka tanpa dinyana si Boundy ini melamar atau mengungkapkan rasa kepada Mbak Tiara ini via virtual. Nah, akhirnya Mbak Tiara itu menerima lah permintaan untuk menjadi bersama si Mas Boundy ini. Nah, konfliknya yang tadi Mbak Tia ini sebutin adalah bahwa ternyata anaknya Mbak Tiara ini tidak setuju dengan mamanya ini menikah lagi. Nah, kalau misalnya pop lovers penasaran kira-kira endingnya seperti apa, dan apakah si anak dari Mbak Tiara ini akan kembali dan anak dari Mas Boundy ini juga akan menerima Mbak Tiara, langsung beli sekarang juga bukunya Panggil Aku Mama. Bisa langsung follow Instagramnya Mbak Tia, atau bisa langsung juga di Instagram @panggilakumama. Oke, sepertinya Mbak Tia sudah menandain mana-mana saja yang akan mendapatkan novel spesial Panggil Aku Mama. Maklumnya ibu-ibu jadi nggak kelihatan kok Mbak, nggak kelihatan. jadi karena ini begini aja. Oh iya benar. Ini anyway kan kemarin kita sudah mempersilakan pop lovers untuk ngikutin kuisnya nih Mbak, dan otomatis ada jawabannya kan di situ kan. Pertanyaannya kalau nggak salah definisi bahagia ya. Ini 5 orang pemenang. 5 orang pemenang. Nah, definisi bahagia menurut pop lovers itu apa? Karena kan relate juga kan Mbak kan. Pasti. Di sini juga Tiara ini kan menginginkan bahagia. Dia sendirian, pengen mendapatkan pendamping dan pengen hidup bahagia. That's why Pop FM Jakarta memberikan pertanyaan kepada pop lovers, apa sih definisi bahagia menurut lo pop lovers? Oke. Nah, ini saya sudah membaca. Ini ada 5 orang pemenang. Deg-degan ya, nungguin ya. Asik. Oke. Oh, maklum ini ada yang biasanya nyetain sound effect gitu di sini, jadi kayak baru enggak gue ini di sini ya. Pantes ya kan, langsung nggak usah disuruh aja. Oke, baik gitu kan. Bagaimana kalau misalnya nanti editingnya juga ada Mbak Tia di situ? Ampun DJ. Mbak Tia, nama pertama yang bakal Mbak Tia sebut. Saya akan sebut ceritanya dulu. Oke, siap. Baru namanya ya. Boleh. Oke, saya bacain.
definisi bahagia yang paling berkesan menurut saya. Bahagia itu ketika kita bisa berbagi sesuatu hal kepada orang lain dan bisa membuat orang lain tersenyum dengan cara sederhana, dan bahagia nggak selamanya dilihat dari materi. Oke. Gitu. Ini namanya Indri. Selamat ya Selamat untuk sekali lagi Mbak untuk Indri. Bener sih, karena banyak orang di luar sana mendefinisikan bahagia itu ya lu punya uang banyak, lu bisa jalan-jalan ke luar negeri, lu punya rumah yang gede, tanpa disadari mereka harusnya mempunyai definisi bahagia hal yang paling simpel. Kita bangun tidur bisa bernafas, bisa ketemu orang-orang tersayang gitu ya Mbak ya. Betul sekali. Coba gue ikut ya kan. Ngiri ya. Ini gimana, ada satu nih di sini. Oke, kayaknya lo magnet nih di sini, nggak mau dilepas nih kayaknya ya. Oke, yang kedua Mbak Tia. Oke, yang kedua, menurut aku bahagia itu bikin orang-orang di sekitar itu nyaman, nggak sedih, juga bikin bangga. Caranya kerja yang rajin, selalu kabari ke pasangan juga orang tua, terus selalu berbagi dan menjaga diri kita selalu sehat biar nggak sakit. Dengan begitu semua bisa bahagia. Woi, siapakah itu yang menulis? Ari Kedoya. Tahu alamatnya nggak? Ari Kedoya. Nggak tahu ini tulisannya Ari Kedoya ya. Oh ini Mbak, ini nih. Oh, Ari Widianto. Ari Widianto, congratulations untuk dua kasih. orang pertama yang sudah dibacakan sama Mbak Tia. Nah, orang ketiga nih, siapakah kira-kira yang akan berhasil mendapatkan novel Panggil Aku Mama? Oke, ini yang ketiga ya. Bahagia itu sederhana. Melihat anak-anak sehat dan bahagia, bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan, itu kebahagiaan terbesar buat saya. Lebih dari harta apapun. Dan cara mewujudkan kebahagiaan itu adalah dengan bekerja keras untuk mereka. Selamat kepada Mama Dewi Retno. Mama Dewi Retno, luar biasa. Ini ibu-ibu juga ikutan gabung loh, dan pinter-pinter juga ya. Ya pastinya. Pasti. Ya kan? Pastinya, ibu-ibu pasti pinter lah, karena memang harus bisa mengayomi anak dan juga suami. Gitu. Karena boleh dibilang gini, ibu-ibu kalau boleh saya mengeluarkan pendapat, yang menjadi apa ya, boleh dibilang penentu sukses atau enggaknya calon-calon generasi penerus bangsa itu kan seorang ibu. Karena kan biasanya kan ayah atau bapak itu kan di luar untuk kerja, di rumah ibu ngasuh anak, mendidik dan lain sebagainya. Oh itu iya, kan Mbak ya? Iya pastinya. Oke. Saya juga setuju itu. Oke, jadi Mbak Tia sebelumnya Semi dan juga kru Pop FM mau ngasih tahu dulu nih, yang ikut kan banyak nih Mbak. Nah ternyata yang di sini itu adalah beberapa yang sudah dipilih sama kru, yang menurut kru itu jawabannya bagus. Jadi dari banyaknya peserta yang udah masuk, kita saring lagi. Di sini disaring lagi pula sama Mbak Tia, 5 orang yang beruntung. Mestinya aku juga ikutan ya. Oh iya ya Mbak ya. Baiklah, takutnya gitu kan Mbak Tia sibuk lagi promo Panggil Aku Mama ini gitu kan. Oh kenapa nggak bisa ikut Zoom gitu ya Mbak? Gitu. Nggak bisa ikut kuis Oh, jadi. iya, bener. Aduh, Bener. harusnya bisa ikutan kuis nih. Benar. Ini adalah orang keberapa nih Mbak yang bakal di-mention? Ini 3, adalah 4. orang Ketiga? keempat. Oh, keempat ya, oke. Oke. Mana sih? Oh, bahagia aku itu kalau aku melihat istri, anak-anak dan keluarga besar aku itu semua sehat. Oke. Cara realnya mewujudkan bahagia aku itu dengan cara aku membuka wajah yang ceria, semangat, dan selalu mendukung impian positif kepada keluarga kecil atau keluarga besarku. Oke. Selamat kepada ini mas-mas ya, Mas Erlan. Mas Mas kayaknya deh. Iya, Erlan. Mas Erlan. Selamat sekali lagi untuk Mas Erlan. Deg-degan, makin deg-degan nih Pop Lovers nih. Tinggal satu nama yang bakal disebut sama Mbak Tia. Kira-kira siapakah nama terakhir yang akan mendapatkan novel Panggil Aku Mama? Jangan-jangan ini pendapat aku lagi. Masa sih Mbak? Masa sih Mbak? Bingung kan? Oh, jangan-jangan Mbak Tia ikut semua kuis. Soalnya bagus-bagus semua ya Mbak ya? Iya. Ya kan? Oke, ini yang aku mau bacain. Tadi begitu pas pertama tuh aku udah aku juga hampir meneteskan air mata ya ini ya gitu. Jadi waktu Mas Semi memberikan keterangan, aku membaca dan aku ngerasa aduh, hati aku tuh langsung sedih banget nih. Ini hatinya Mbak Tia sedih bukan karena dia ngirim jawabannya itu caps lock semua kan? Tandanya Bukan. marah-marah kan? Takut dimarahin gitu bukan ya? Tapi Nggak. emang bener isinya bagus banget ya Mbak ya? Iya, memang isinya Oke. ini aku ngerasa bahwa iya,
I feel you gitu maksudnya. Oke. Jadi saat bayi putri periku bisa merespon panggilanku, Ashifa, ini mama. Tuh kan aku mau nangis. Aduh, tisu dong. Ih, Pop FM nyediain tisu loh. Maaf ya, aku rada aku emang tukang mewek. Jadi kalau ini tuh zodiaknya apa sih Mbak Tia? Pisces. Sama ya? Yeay, ada temannya. Pisces itu orangnya terlalu sensitif. Terus lanjut Mbak. Oke. Alhamdulillah, saat itu dia membuka matanya. Bahagianya hati. Aduh, aku sanggup. Harus sanggup. Ini bener. Ini sedih loh. Ayo Mbak. Saya di samping Mbak Tia kok. Berasa lagi mau nampingin istri mau melahirkan. Oke, lanjut Mbak Tia. Sampai ia menutup mata, Mama ada di samping Dede Ashifa. Saat Dede pergi mendahului ayah dan mama. Kita sayang kamu, Nak. Aduh, gila ini. Oh my beneran. God. Aku mau nangis. Kayak aku bisa ngerasain gitu kayak. Berarti seorang ibu juga ya Mbak ya? Iya, kebetulan anakku dua-duanya sudah teenager gitu. Jadi ya satu umur 19 tahun, ya satu umur 16 tahun. Terus kalau ngebaca kayak gini itu bener-bener touch banget gitu. Bener-bener touchy banget gitu. Dan kebayang sih rasanya, maksudnya gimana kalau seorang anak tidak bersama kitanya kepengen tapi ya Allah menentukan yang lain gitu. Jadi saya sih bener-bener ya buat Ibu Mala, be tough dan tetap semangat. Kita sebagai perempuan itu memang ditakdirkan untuk menjadi kuat dan tegar. Setuju. Apalagi seorang ibu. Setuju. Insya Allah nanti Dede Syifa bahagia di surganya Allah gitu. Oke, amin. Aduh, ya Allah, beneran deh. Aduh, sedih banget. Sedih. Mbak Tia, dari banyaknya nih yang ikut kuis ini, ini kita lagi ngomongin sama Pop Lovers kemarin definisi bahagia. Nah, kalau dari Mbak Tia sendiri, definisi bahagia menurut Mbak Tia itu seperti apa sih, Mbak? Untuk bahagia itu tidak disertai dengan egoistis. Jadi kalau bagi aku tuh, aku bahagia melihat orang lain bahagia, bahkan melihat makhluk lain bahagia. Jadi misalnya kalau aku di pinggir jalan ngelihat ada kucing yang terlantar, aku merasa aku harus membahagiakan kucing itu. So terkadang aku memang benar-benar menyisihkan makananku untuk si kucing. Dan jangan lupa air minumnya yang aku memang taruh di situ gitu. Kalau misalnya ada orang-orang yang dia tidak berkemampuan gitu, atau memang ada suatu tugas yang dia merasa berat, nah aku cuman bilang sini deh biar aku aja yang ngerjain gitu. Jadi bahagia menurut definisi aku adalah ketika kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, kepada makhluk yang lain, dan menyayangi mereka, aku bahagia. Jadi sesimpel itu ya Mbak ya? As simple as that. Wow. Anyway, thank you so much Mbak Tia sudah join dan juga sudah datang ke studio Popcast-nya Pop FM Jakarta. Banyak pelajaran Pop Lovers yang kita dapetin dari Mbak Tia. Jadi kalau misalnya tadi di awal Mbak Tia memutuskan sebenarnya ini isi novel ini buat skenario atau film ya Mbak ya. Tapi ternyata karena ada pandemik, jadi akhirnya Mbak Tia memutuskan untuk gimana caranya cerita ini yang bagus banget ini biar netizen yang di rumah itu mengerti dan juga dapat ceritanya. Semoga kisah ini memberikan hikmah dan juga memberikan pelajaran berharga bagi semuanya yang sedang melangkah hidup. Saya sadar banget bahwa hidup ini tidak bisa kita jalani dengan cara mundur. Kita harus maju, we have to move, we have to go gitu. Ya, maju, melangkah, dan bagaimanapun kita memang harus bisa berpikiran positif dan mengambil semua intisari dari perjalanan hidup yang tertulis di buku, terutama novel Panggil Aku Mama. Jadi buat saya semoga yang menonton ini bisa menghargai para penulis-penulis lain, mungkin nggak cuma saya ya, tapi penulis-penulis lain dengan pengalaman mereka, dengan basic mereka, dan kita memang patut mengapresiasi mereka dengan membaca bukunya. Dan juga
aku mohon doa. Kita memang lagi dalam proses editing karena novel Panggil Aku Mama ini sedang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Dan memang lagi dalam proses editing. Saya bersama Bang Dalih Sembiring. Bang Dalih itu adalah penerjemah yang selama 15 tahun dan sempat dinominasikan untuk Man Booker International Prize. Pada waktu itu beliau menerjemahkan novelnya Mas Eka Kurniawan, judulnya Lelaki Harimau. Jadi Man Tiger gitu bahasa ininya. Jadi mohon doa. Amin. Kita pasti doakan apalagi untuk membanggakan Indonesia, ya kan. Amin. Semoga masyarakat luar sana kayak melihat dan juga melirik karya-karya anak bangsa kita. Amin. Oke, yang terakhir nih Mbak Tia, apa yang pengen Mbak Tia sampaikan selain tadi Mbak Tia sedikit punya mimpi ke depannya, jangka panjangnya untuk ditranslate by bilingual ya Mbak ya, boleh dibilang ya. Bukan bilingual sih, tapi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Memang purely bahasa Inggris, versi bahasa Oke, Inggris. jadi ini Indonesia dan nanti ada Inggris. Ya. Oke, nah ini mungkin kesempatan terakhir Mbak Tia yang pengen sharing tentang novel yang bagus banget ini untuk pop lovers. Gimana caranya misalnya sekali lagi pengen beli, dan kesimpulan terakhir Mbak Tia yang pengen Mbak Tia sampaikan ke pop lovers. Oke. Saya memahami sekali bahwa dewasa ini masyarakat lebih senang melihat audio visual dibanding membaca literasi. Tapi saya cuma berharap semoga para sahabat semuanya mau memesan novel ini, karena dengan memiliki satu eksemplar saja novel ini berarti kalian sudah mendukung kami berdua, saya dan suami, untuk bisa mewujudkan ini menjadi feature film layar lebar. Memang sih saya sama suami, sama Mas Agil itu sudah mulai membahas tentang desain produksi bersama bertiga dengan satu produser namanya Mas Omar Arya Rindra. Dan memang kita lagi sedang berjuang untuk supaya Panggil Aku Mama ini bisa menjadi film Indonesia. Amin. Jadi jangan lupa pesan novelnya, dan dengan itu kalian bisa mendukung Panggil Aku Mama untuk jadi film Indonesia. Amin, yang kenceng banget. Amin. Tapi jangan lupa ya Mbak ya, kalau misalnya pop lovers sudah beli, terus foto, dan jangan sampai lupa share ke teman-temannya by media sosial. Mention ke Mbak Tia juga. Dan pastinya kalau memesan pasti akan dapat tanda tangan saya. Luar biasa, kapan lagi coba lovers ya. Tapi semoga sih Mbak Tia ingat sama saya Bastian. Jadi someday kalau misalnya udah ada filmnya, kalau saya mau casting nggak Sam gitu kan? Oh gitu. Oke deh. Sambil menyelami lemah air. Oke, sekali lagi Mbak Tia, terima kasih banyak. Saya tunggu karya-karya Mbak Tia selanjutnya, karena ini bukunya itu bakal bagus banget. Dan aku juga tadi sempat baca di belakangnya. Kalau misalnya pop lovers penasaran, makanya beli. Ini banyak banget testimoni dari orang-orang penting yang mengatakan buku ini tuh bagus banget. Oke, sekali lagi terima kasih sudah main ke Pop FM Jakarta Mbak Tia. Sama-sama Mas Emi. Oke, dan jangan sampai lupa beli bukunya dan share di media sosial tentang buku yang bagus banget ini. Saya Bastian pamit. Saya Tia Subiakto. Dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye.